apakah dia takut atau tidak, karena dia jelas seorang yang dia mungkin cukup sering bermain sandiwara kan. Rasa kepanikan dan ketakutannya itu seperti apa, Bu? Karena kita kan tidak tahu apakah dia takut atau tidak, karena dia jelas seorang yang dia mungkin cukup sering bermain sandiwara kan. Kalau dia seorang selebritis, ya kemampuan sandiwaranya mungkin saja dia pakai untuk tidak menunjukkan bahwa dia misalnya gelisah, atau bisa juga dia betul-betul tidak gelisah. Bagi dia melanggar apapun bukan suatu masalah. Jadi ada dua kemungkinan, betul-betul gelisah atau tapi ditutupin, atau sebetulnya memang sudah bukan orang yang gelisah walaupun membuat suatu kesalahan. Tapi kalau dari, maksudnya menurut Ibu sendiri ya Bu, kalau orang-orang kan biasanya rasa panik itu kan ada mimik ini apa, tapi ekspresinya itu gimana Bu? Nah, orang kan berbeda. Ada yang merasa panik tapi tidak terlalu kelihatan, atau barangkali ditutupi dengan gerakan-gerakan, ditutupi dengan nyanyian. Itu semua bisa dipakai untuk menutupinya. Kecuali kalau dia diam terus lah, mungkin lebih mudah untuk dilihat. Bu, terkait dengan Loli yang kabarnya kan sudah dilakukan pemeriksaan tes kejiwaan atau oleh psikiater gitu, Bu. Nah, sempat belum lama ini video viralnya dari Fadel dibilang, saya rasa Loli tidak membutuhkan psikiater atau untuk tes psikiater, emang dia gila. Tanggapan Ibu bagaimana, Bu, terkait statement tersebut? Sebetulnya Loli di tes psikiater bukan berarti dia gila, tapi bagaimana jiwanya itu yang dipersoalkannya. Ada beberapa penyimpangan jiwa, atau ada beberapa yang stres berlebih, tapi tidak perlu bahwa yang ke psikiater itu harus karena dugaan sakit jiwa. Sekarang kalau Loli diperiksa, kenapa Fadel tidak sama-sama diperiksa? Jadi kedua-duanya diperiksa, karena dua-duanya dicurigai juga oleh masyarakat umum. Bu, terkait dengan Fadel sendiri, tadi kan juga kuasa hukumnya sempat speak up juga bahwa kliennya ini dipastikan belum tentu benar melakukan, dan secara kayak mengebu-ngebu gitu, meledak gitu. Nah, si kuasa hukumnya ini sendiri sebenarnya perlu juga nggak sih, Bu, dites sebagai kuasa hukum? Kan harusnya dia bisa menyampaikan lebih tenang gitu, Bu. Ya, jadi yang menyampaikan kurang tenang itu kan kuasa hukum. Sebetulnya kalau kuasa hukum itu tidak ada kebiasaan untuk kuasa hukum dicek kejiwaannya, karena kita lihat cukup banyak kuasa hukum yang bisa melakukan tindakan-tindakan aneh, tapi belum pernah ada bahwa kuasa hukum diminta untuk dinilai jiwanya. Tapi dengan kayak dia ribut-ribut di luar dari tadi dia preskon di Polres Jaksel ini, Bu, dia kan bersiteru juga nih dengan Nikmir sampai memancing emosi Nikmir juga, gitu, menantang. Sebenarnya sifat atau sikapnya Rasmani ini ada mengarah juga dengan kayak kelainan juga nggak sih, Bu? Ya, sekarang kan kita biasa melihat Rasman, jadi masing-masing menilai saja. Malah yang jelas banyak yang mencurigai adanya hal-hal yang sifatnya agak janggal gitu. Tapi ya itu penilaian masing-masing. Walaupun memang kalau kita lihat tidak sebagaimana biasanya seorang pengacara. Nah, cuma tadi Fadil memastikan kan saat itu kan dia harus di preskon tadi dia dance ya, dan dia kayak nggak ada beban. Kalau dia sempat meyakinkan Loli ya kita akan bertemu kembali gitu. Dia kayaknya yakin banget gitu, dia nggak bakal bebas ya, maksudnya bakal selamat dari pihak hukum. Karena katanya yang di sana juga udah punya bukti gitu.
Jadi saling adu bukti itu menurut Ibu Fadil tuh seperti itu sifatnya kayak gimana sih, kok kayak santai banget gitu. Ya, karena itu jadi sifat santai itu bisa saja dia betul-betul santai, bisa juga dia tidak merasakan itu sebagai suatu kesalahan, bisa juga itu kebiasaan dia, kalaupun ada kesalahan tidak kelihatan, jadi tidak menilai sesuatu itu secara serius. Jadi dia kayaknya menganggap ini hal yang sepele gitu. Jadi laporkan terancam pasal yang berlapis mulai dari undang-undang produksi dan sebagainya. Karena itu, apalagi kalau Loli sampai dicek jiwanya, barangkali perlu sama-sama juga dicek. Jadi kita ada suatu kepastian yang lebih tinggi daripada sekedar kita melihat. Ibu, sebelum panggilan yang kedua ini kan timnya Mbak Fadel sempat mangkir tidak datang. Nah, namun yang kedua ini dia datang akhirnya bisa pulang karena diprediksi 80% Fadel itu harus masuk bui pakai baju orange pas keluar. Ternyata tidak. Dengan ekspresi dia senang, bangga, apakah itu cuma kamuflase? Kalau kita kan bisa dibayangkan panggilan ke kepolisian atau panggilan ke pengadilan atau kejaksaan, itu kan bukan jaminan bahwa kalau salah sekarang juga akan dipanggil. Jadi kita tidak tahu apakah ini data ditunggu supaya data lebih banyak, atau ini oleh kejaksaan dianggap tidak salah, atau ini tetap dianggap salah tapi mau menunggu data lebih banyak. Jadi kita belum bisa memastikan kenapanya. Jadi kalau kita lihat sebelumnya dia sempat drop, Bu, mentalnya kena. Tapi pas saat ini dia selesai di BAP, bertanya, dia agak semangat. Jadi kalau masalah mental ya, kita bayangkan mental dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh orang-orang yang memberikan dukungan. Dalam hal ini terutama pengacara. Kalau pengacara mengatakan ini tidak masalah, maka dia pun beranggapan oh ini tidak apa-apa, dan akan menunjukkan pada masyarakat bahwa tidak ada apa-apa. Tapi kalau misalnya pengacara mengatakan wah mengkhawatirkan, barangkali dia juga akan lari. Bu, tadi kan juga sempat ada statement dari pihak lawyernya sendiri bahwa Loli saat ini kan berada di safe house ya, Bu. Sudah safe house, diamankan di Nah, Rasman ini menyebut bahwa seharusnya Loli ini berada di tempat yang bukan hanya di pihaknya NM gitu, Bu, karena dikhawatirkan justru malah memberatkan pihak si Fadel, Bu, dengan didoktrin lagi gitu. Tapi posisi Loli ini kan memang di bawah umur, Bu. Seharusnya sebaiknya memang si Loli ini berada yang dianggap tempat ternyaman itu seperti apa sih, Bu? Sebetulnya itu kan tinggal peraturannya. Jadi peraturan, apalagi Loli sebagai anak yang masih di bawah umur. Jadi hal itu sangat mungkin bahwa akhirnya dia diminta untuk berada di tempat khusus karena sebelumnya kan teriak-teriak. Jadi untuk menghilangkan kegelisahan sehingga nanti bisa berbicara secara lebih terarah. Tapi di usia segitu dengan dia berani melontarkan kata-kata yang nggak enak ke orang tuanya sama sambil teriak-teriak itu, sebenarnya psikologisnya Loli sendiri udah kena belum sih, Bu? Sebetulnya jelas secara psikologis dia kena. Tapi kenanya taruh apa? Itu yang jadi masalah. Jadi orang bisa saja, bisa tiba-tiba kalau kita lihat orang misalnya tabrakan, dia kan bisa aja tiba-tiba teriak. Apakah orang itu sakit jiwa? Kan belum tentu itu suatu reaksi yang dilakukan secara mendadak karena adanya suatu perasaan tertentu, terutama perasaan di mana dia merasa suatu agresi, dan agresi itu dimunculkan. Dan di usia Loli ini kan kalau katanya sebelum kenal keluarga si Fadel ini, Loli ini anak yang penurut ya, Bu. Tapi setelah kenal keluarga tersebut, Loli lebih kayak ke dokter, jadi anak yang kurang baik gitu. Memang
seusianya Loli itu mudah terpengaruh gitu ngikut atau seperti apa Kalau sih Bu? anak remaja ya, semua anak remaja atau bukan semua, tapi banyak anak remaja yang memang lebih ada suatu perubahan emosi pada saat remaja. Kita lihat remaja kan terkenal adanya kenakalan remaja. Itu kan juga pada remaja. Kenapa? Karena pada saat remaja ini terjadi perubahan-perubahan di mana bisa saja dia bersikap emosional dan lebih sering bersikap emosional dibandingkan dengan anak-anak atau orang-orang dewasa. Itu suatu hal yang biasa. Lalu ada suatu emosi yang tercetus. Nah, bisa saja hal itu membawa suatu ledakan tersendiri. Iya, Rasman yang sebenarnya berpihak pada Loli kan, Rasman itu kan tadi saat Rasman malah menyalahkan anak tidak mungkin kayak gitu, yaitu adalah tanggung jawab ibunya. Kenapa? Jadi kakak tidak bisa 100% menyalahkan anak. Sebetulnya sampai seberapa jauh sih ini yang kadang-kadang sulit. Sampai seberapa jauh anak salah karena orang tuanya yang salah mendidik, atau orang tuanya mendidik secara salah, tapi ini salahnya lebih besar lagi. Jadi itu antara reaksi antara orang tua dan anak. Tapi bisa juga dia bereaksi lebih daripada seharusnya, bisa juga dia bereaksi kurang daripada seharusnya. Jadi misalnya dia kena tekanan kejiwaan dari orang tuanya, sifatnya cukup berat, bisa dia lebih bereaksi lebih berat lagi, atau bisa juga dia tetap bereaksi tapi kurang berat. Sekarang yang mana yang dipersalahkan? Jadi kita jangan melihat hanya dari segi orang tuanya melakukan suatu perbuatan, tapi perbuatan itu kita nilai sampai seberapa jauh anak itu bereaksi terhadap pendidikan dari orang tuanya, atau sampai seberapa jauh anak itu bisa mengurangi emosinya walaupun dididik secara cukup emosional dari orang tuanya. Ibu waktu itu pernah mengatakan bahwa Loli itu dicoret dari kakak, dan katanya juga nggak dapat warisan, bahkan kalau kakaknya mati pun langsung dikubur saja gitu, jadi nggak ada kaitannya gitu. Jadi tapi sampai sekarang kan membaik hubungannya berarti. Kalau dilihat kan ya terkesan ya kedua-duanya cukup emosi. Jadi sekarang kalau orang emosi ya 2 tambah 1 emosi tambah yang lain juga menanggapi secara emosional. Bahwa akhirnya ada yang meredakan itu mungkin saja, seperti Loli misalnya ditaruh di tempat tersendiri supaya dia menjadi lebih tenang, bisa diajak berbicara. Akhirnya emosi dari orang tuanya bisa saja berkurang juga, karena mungkin diberitahukan, oh sebetulnya ada salah pengertian. Kan katanya ini udah berikan sesuatu buat Loli, kan Loli minta buku diberikan, jadi membaca. Cuma saat ini kan Loli sendiri masih belum bisa dipenuhi, bahkan pengacaranya sendiri nggak bisa, jadi katanya masih atas ibu-ibunya. Ya sekarang menganggap itu gimana sih Bu sekarang dengan hubungan orang tua dan semakin baik setelahnya konflik keributan terjadi sebelumnya? Jadi kalau kita lihat sekarang kan terjadi perbaikan, ya mudah-mudahan itu betul-betul perbaikan, bukan perbaikan sandiwara. Jadi kalau ini diteruskan, dilanjutkan, ya juga mudah-mudahan mereka jadi akur kembali. Jadi kesempatan untuk dua-duanya meredakan emosinya itu harus dipakai untuk berbicara berdua, untuk saling pengertian dan menghilangkan salah pengertian dari masing-masing. Memang pertemuan antara ibu anak ini kan hal biasa ya Bu, tapi ada nggak sih cara buat meminimalisir persetujuan antara orang tua dan anak itu? Ini kan masalah emosi. Kalau masalah emosi ada penyebabnya. Di situ kita netralisir apakah penyebabnya itu salah tangkap atau penyebabnya menangkap secara berlebih, sehingga semua itu diharapkan bisa dinetralisir untuk emosinya juga berkurang, baik dari ibunya terhadap anak maupun dari anak terhadap ibunya. Tapi Bu, apakah masalah antara orang tua dan anak atau sebaliknya itu bisa menyebabkan gangguan mental? Ya, kalau terus berlangsung itu tetap bisa. Jadi
tinggal gangguan mental seberapa. Bisa juga tidak sampai terjadi gangguan mental,